Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Natasha. Saya dari kelas 10 TITEL 2. Di sini saya akan mempresentasikan 10 soal tentang Microsoft Excel. Yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara workbook dan worksheet pada Microsoft Excel. Workbook adalah file utama dalam Microsoft Excel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data. Workbook dapat diibaratkan seperti sebuah buku yang berisi banyak halaman. Dalam satu workbook, kita dapat menyimpan berbagai jenis data, grafik, dan perhitungan. Sedangkan worksheet adalah lembar kerja yang terdapat di dalam workbook. Worksheet digunakan untuk menginput, mengolah, dan menganalisis data dalam bentuk tabel terdiri dari baris dan kolom. Nah, yang kedua, apa perbedaan antara rumus formula dan fungsi dalam Excel? Berikan masing-masing satu contoh penggunaannya. Formula adalah rumus yang dibuat secara manual oleh pengguna untuk melakukan perhitungan di Excel. Formula biasanya diawali dengan tanda sama dengan dan bisa berisi operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh formula sama dengan A1 ditambah B. Sedangkan fungsi adalah rumus bawaan Excel yang sudah tersedia dan memiliki nama tertentu untuk mempermudah perhitungan. Contoh fungsi sama dengan sum A1 A10. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan referensi sel relatif dan referensi sel absolut. Berikan contoh situasi kapan Anda harus menggunakan referensi absolut. Referensi sel adalah cara untuk menunjukkan posisi suatu sel dalam Excel. Referensi relatif adalah referensi yang akan berubah secara otomatis ketika rumus disalin ke sel lain. Contoh A1. Referensi absolut adalah referensi yang tetap dan tidak berubah walaupun disalin ditandai dengan tanda dolar. Contoh dolar A, dolar 1. Contoh penggunaan, jika kita ingin menghitung harga dengan pajak tetap, maka nilai pajak harus menggunakan referensi absolut agar tidak berubah saat disalin ke baris lain. Keempat, fungsi pencarian VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk mencari data secara vertikal ke bawah dalam tabel, sedangkan HLOOKUP digunakan untuk mencari data secara horizontal ke samping. Contoh, VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung A2 A1 C10 2 false tutup kurung. Komponen penting VLOOKUP, lookup, value, nilai yang dicari, tabel array, tabel referensi, kolom index number, kolom hasil, rank lookup, jenis pencarian, true atau false. Dan yang kelima, bagaimana cara kerja fungsi if bertingkat di Excel? Berikan contoh kasus sederhana di mana fungsi if bertingkat sangat diperlukan. Fungsi if digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. If bertingkat berarti menggunakan lebih dari satu if dalam satu rumus. Artinya, jika nilai kecil 90, maka A. Jika nilai kecil 75, maka B. Selain itu, C. Fungsi ini sangat berguna untuk penilaian kategori data. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan pivot table? Jelaskan keuntungan utama menggunakan fitur ini dalam proses analisis sekumpulan data yang sangat besar. Pivot table adalah fitur Excel yang digunakan untuk merangkum, menganalisis, dan menyajikan data dalam jumlah besar secara cepat dan mudah. Keunggulannya, yang pertama, mempermudah analisis data besar. Yang kedua, bisa mengelompokkan data otomatis. Yang ketiga, menampilkan ringkasan seperti total, rata-rata, dan lain-lain. Data bisa diubah tampilan tanpa mengubah data asli. Yang ketujuh, visualisasi data. Visualisasi data digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami. Di antaranya yaitu 1. Grafik batang, bar, atau kolom digunakan untuk membandingkan data antar kategori.
Kedua, grafik garis line digunakan untuk melihat perkembangan data dari waktu ke waktu. Yang ketiga, grafik lingkaran digunakan untuk menunjukkan perbandingan bagian dari keseluruhan. Pemilihan grafik harus disesuaikan dengan jenis data agar informasi lebih jelas. 8. Validasi data. Data validation adalah fitur yang digunakan untuk membatasi jenis data yang dapat dimasukkan ke dalam sel. Tujuannya menghindari kesalahan input, menjaga konsistensi data, dan membuat input lebih terkontrol. Contoh, pada kolom jenis kelamin hanya boleh diisi laki-laki atau perempuan menggunakan drop down. Yang kesembilan, conditional formatting. Conditional formatting adalah fitur untuk memberi format otomatis pada sel berdasarkan kondisi tertentu. Manfaatnya yaitu mempermudah membaca data, menyoroti informasi penting, dan membantu analisis lebih cepat. Contoh, nilai di bawah 70 diberi warna merah, nilai tinggi diberi warna hijau. Dan yang terakhir, penyelesaian masalah error. Dalam Excel, sering muncul pesan error akibat kesalahan dalam rumus. DIV terjadi karena pembagian dengan 0. Value tipe data tidak sesuai. NA data tidak ditemukan. Referensi sel tidak valid. Penyebab utama biasanya karena kesalahan penulisan rumus, data tidak lengkap atau referensi yang salah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.